Semua mesti mulai dengan senyum, karena senyum menyelesaikan banyak soal. Amin. Itu Pak Yusak selalu begitu. Makanya senyum, cuman lesung pipi dia lesung pipinya Pak Yusak ini kayak Mai Romantir punya. Ya kita, baik, Shalom. Shalom. Salve. Salve. Ini kayaknya semua di belakang tidak itu. Ini memang salam kebangsaan yang wajib kami harus sampaikan karena Pancasila lahir dari bumi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Ende oleh Founding Fathers Bung Karno. Oleh karena itu, maka seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan atau masyarakat dari manapun yang datang di Nusa Tenggara Timur, kita harus sampaikan salam-salam kebangsaan. Kalau tidak keberatan, saya ulangi lagi. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sukacita untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati, tidak usah saya sebutkan nama satu-satu persatu karena saya tidak hafal. Ada beberapa orang tua, Bapak Eston, yang semua Tuhan Yesus kasihi dan sayangi. Saya kira kita setuju begitu. Memang ketika saya tahu saya akan dilantik, saya berlutut dan saya bilang, Tuhan Yesus, apabila Tuhan mau pakai saya, Tuhan urapi saya supaya saya memiliki karakter melayani seperti Tuhan Yesus. Makanya begitu lantik habis, orang tua pertama yang memberikan nasihat kepada saya adalah Bapak Eston, karena saya ikut Bapak Eston lebih dari 35 tahun. Jadi sangat lama. Dan saya juga gaya memberi ini seperti Bapak Eston. Mereka pikir kita ini center class karena tapi saya lihat Bapak Eston, saya ikut 35 tahun, tidak pernah rasa kekurangan. Selalu ada saja berkat. Cara Tuhan untuk memberikan sesuatu itu memang agak beda. Satu waktu saya punya uang di kantong tinggal 20.000. Tiba-tiba ada cleaning service minta, dia mau makan, tidak ada uang. Saya angkat kasih saja. Begitu saya pindah ke kantor sebelah, Bapak Eston kasih, waktu itu Bapak Eston mungkin dapat honor, saya dikasih 350.000. Mujizat memang. Oleh karena itu maka malam hari ini saya merasa bahwa berada di tengah-tengah orang-orang yang Tuhan Yesus berkati dan orang-orang hebat. Dan saya memang siang hari ini acara begitu banyak. Ini yang kelima. Saya pikir hebat juga nih penjabat ini. Semua mau penjabat. Ya, tapi saya bilang ini memang harus melayani. Harus dengan tenaga yang kuat. Oleh karena itu kekuatan hanya ada datang dari Tuhan. Dan saya selalu pakai nasihat Amsal saja. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saya kira di sini perkumpulan ini memang paling banyak presiden. Waktu Pak Don cerita ini presiden saya pikir, wah ini kalau kita masuk juga jadi presiden, ini tidak usah untuk ikut pemilu lagi. Sudah jadi presiden. Tapi ternyata orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan berkati. Dan hari ini membuat hari spesial bagi saya ada di orang-orang yang saya yakin akan mendukung pemerintah Kota Kupang dalam merubah Kota Kupang menjadi kota yang salah satu kota terbersih di Indonesia dan juga kota yang diberkati, kota yang membuat kota ini hebat. Saya bilang sama Pak Bobi Lianto, Pak Bobi, coba kita paksa untuk supaya Kota Kupang ini pendidikan dasarnya pakai standar Singapura, supaya Kota Kupang cepat keluar ini. Terus saya bilang, coba juga dirikan akademi bahasa Mandarin di sini. Tidak ada di sini. Sebab Pak Gubernur Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat bilang, Georgie, su baptis baru Georgie. Tapi Bapak Uskup bilang Georgie itu sebutan untuk semau dan sabu. Georgie, 5-10 tahun kemudian
China akan menguasai ekonomi dunia. Oleh karena itu saya bilang sama teman-teman di Dinas Pendidikan, segera bergerak untuk hanya ada 2 bahasa yang kita perlu dorong dengan cepat untuk pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan bahasa China untuk mengantisipasi anak-anak kita dalam menghadapi kemajuan ekonomi yang dikuasai oleh China 5-10 tahun kemudian. Oleh karena itu maka jika Full Gospel memiliki sumber daya untuk itu, saya pikir ini akan membantu pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan mimpi mempersiapkan anak-anak bangsa untuk bagaimana membawa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kota yang bisa bertumbuh dengan cepat dan sama dengan kota-kota lain yang ada di dunia, bukan ada di Jakarta atau di Indonesia saja. Kami mau harus standarnya kalau bisa standar internasional. Pak Bobi, Pak tidak boleh di luar sebenarnya. Pak yang juga menggagas ini untuk Akademi Bahasa Mandarin ini. Ini kan Pak Bobi ini juga ada 2 Bobi yang menginspirasi. Bobi Lianto dan Bobi Pitobi. Dua-dua jebolan Amerika. Nah, kita yang pergi di California saja kan mesti berkawan dengan ini 2 Bobi. Oleh karena itu maka saya pikir ini momentum yang baik dan penting. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi ini tentu kita perlu kerja kolaborasi. Maka pemerintah Kota Kupang akan dengan tangan terbuka dan juga mau membawa diri. Saya sudah meminta Pak Bobi untuk ketemukan saya dengan Pak Hengki Lianto, Ketua PSMTI NTT, untuk bisa mendukung kami. Tujuan kami mau seperti Singapura. Kalau Singapura 1 kilometer ada tempat sampah, maka kita kalau bisa 100 meter ada tempat sampah. 1 tempat sampah. Sehingga kota ini menjadi kota bersih betul-betul. Dan memang mungkin cara Tuhan, dalam tahun 2022 ini kita akan melaksanakan 2 event besar. Event Pesparani dan Kaum Bapak Nasional. Ini akan dilaksanakan di Kota Kupang dan juga Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur akan digelar di Kota Kupang. Dan ini kota kita harus betul-betul kerja dengan sangat keras. Makanya saya punya Pak Gubernur bilang lu harus kerja 15 jam. Jadi harus bangun jam 4, jam 6 sudah harus bergerak, pulang boleh jam 10 atau jam 11 malam. Supaya bisa ada cepat perubahan. Termasuk di depan Aston ini sudah mulai, walaupun belum sempurna, tapi kita terus bekerja. Hari Sabtu kita akan buka lagi yang di LLBK, itu dibantu oleh Pak Vence Pola. Dan saya kira kalau teman-teman yang lain di sini memiliki kemampuan untuk itu, mari kita berkolaborasi. Kita memiliki 8 taman yang ada di Kota Kupang, sudah dibantu oleh Pak Don dan Pak Yusak yang malam ini begitu ganteng. Itu membuat Taman TGP sudah berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Dan itu hebat, membawa bunga 2 kontainer dari Malang. Sisanya yang belum saya terima untuk saya bisa dandan yang lain lagi. Ya ini kesempatan ini. Pak Bobi pun cara berteriak, ini juga ada kepingin untuk di taman lain. Nanti kita siapkan, segmen-segmennya masih banyak. Karena kita perlu orang-orang local champion untuk membantu menggerakkan potensi-potensi orang-orang muda untuk mendandan kota ini menjadi kota yang lebih hebat. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang berasal dari luar Kota Kupang, baik itu dari daratan timur, Flores, Alor, Sumba, Rote Sabu, maupun dari luar NTT. Selamat datang di Kota Kupang. Tolong doakan bagi kami supaya kami bisa bekerja dengan lebih keras. Karena hanya dengan disiplin dan kerja keras, dengan berkolaborasi dengan Tuhan Allah, maka kita yakin kita mampu untuk melakukan itu. Karena Pak Gub ajar, if you together with God, you must push over the limit. Because if the limit God already give you ability. Dan dia bilang di posisi yang lain, no glory without suffering. Nah, ini yang penting ini. Jadi memang harus melalui penderitaan-penderitaan dan kerja keras yang tidak kenal lelah, itu membuat kita bisa berhasil. Dan ajar lagi ini satu juga penting. Jangan sampai kita juga tidak tahu cara masuk surga itu tertera jelas di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 46. Saya tidak perlu sebutkan di sini, tapi bisa buka Alkitab dan baca. Nanti kan bilang saya
Tapi itu memang penting. Itu secara eksplisit. Ketika aku lapar, ketika haus, terpenjara, orang asing, dan sakit, itu kita harus melayani. Dan saya kira Full Gospel telah menunjukkan itu untuk melayani sesama manusia, memanusiakan manusia. Saya kira ini saja. Terima kasih banyak. Daun selasi di atas kayu. Terima kasih. Thank you. Tuhan Allah memberkati kita semua. Salam. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Ini bahaya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sukacita. Salam sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus. Terima kasih Bapak Wali. Memang sesuai.